ini apa? Berapa duit yang bakal dikeluarkan ketika misalnya kita tinggal di Beijing. Tapi hari ini aku punya satu pikiran nih untuk ngebahas makanan-makanan halal yang ada di Beijing atau Muslim food di China. Yang pertama adalah sebenarnya di Beijing itu banyak sekali yang namanya restoran Muslim. Jadi dalam satu jalanan di Beijing itu ada yang bernama itu Muslim Street, di mana di jalanan itu ada masjid dan juga ada restoran-restoran Muslim. Nah, bahkan ya dekorasi-dekorasi restoran ini itu juga sangat melambangkan bernuansa Islami. Bahkan dari segi gaya desainnya, dari bangunannya itu benar-benar seperti yang kayak Timur Tengah seperti itu dan bagus banget. Aku soalnya pernah ke sana dan aku pernah lihat masjidnya, aku juga pernah melihat orang-orang baru keluar dari ibadah segala macam dan aku langsung kayak kepikiran, wah, teringat ketika aku di Indonesia kayak gitu. Dan buat aku menarik banget. So kalau misalnya kakak-kakak nih punya kesempatan untuk ke Beijing, jangan lupa untuk traveling ke Muslim Street ini yang ada di Beijing dan mencoba, mungkin kakak-kakak juga bisa mencoba untuk beribadah di masjid yang ada di Muslim Street di Beijing ini. Nah, untuk hari ini aku akan ngebahas 5-6 Muslim food yang ada di Beijing ketika mungkin kakak-kakak misalnya pengen ke China dan misalnya kakak-kakak ingin makan, nah kakak-kakak bisa pesen ini nih, apa aja sih? Yuk kita sama-sama lihat. Nah, untuk yang pertama adalah bebek packing. Nah, sebenarnya bebek packing ini dia itu perbedaannya dengan bebek panggang Hong Kong adalah dari cocolannya. Kalau bebek panggang packing itu cocolannya itu berwarna coklat atau kehitam-hitaman seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk Hong Kong, bebek panggang Hong Kong itu tuh dia punya seperti kecapnya seperti itu, dia tuh seperti kayak ada rasa asam dan manis. Dan bentuknya itu warnanya itu lebih ke arah kayak kuning transparan seperti itu. Nah, jadi ini bedanya nih bebek panggang packing dan juga bebek panggang Hong Kong. Tapi buat saya mana yang lebih enak sesuai selera sih. Kalau saya memang suka dua-duanya. Nah, untuk kisaran harga bebek packing ini berkisar mungkin sekitar kalau waktu itu sih 198 atau kita bulatkan aja 200 sampai 300. Nah, jadi kalau misalnya saya mau convert langsung nih ya, karena sekarang ini RMB itu 1 RMB ya sekitar 2.200, sehingga satu bebek packing itu harganya itu mungkin sekitar 400 sampai 600 ribu seperti itu. Nah, menurut saya ketika misalnya kita memesan bebek packing yang memang lebih mahal, itu udah otomatis mungkin akan lebih enak kayak gitu. Nah, untuk lebih enaknya bagian mana sih? Nah, jadi kalau misalnya kita pesan yang lebih mahal dan memang terkenal, bebek packingnya ini tuh kulitnya itu benar-benar crunchy banget dan kulitnya itu kita disebutnya tuh seperti kayak juicy gitu. Jadi benar-benar ketika misalnya itu dipotong, luarnya kering, tapi ketika misalnya dimakan ke mulut itu tuh langsung ada kayak sari-sarinya tuh langsung keluar di mulut dan meleleh di mulut. Jadi maksudnya enak banget makanya makan untuk bebek packing ini. Nah, sebenarnya bebek packing ini disediakan satu itu seperti wrapping dari itunya gitu. Terus udah gitu kita bisa tambahkan gula atau juga di sana juga ada timun dan juga sekitar kayak radish seperti itu gitu. Nah, jadi itu dimakannya dengan cocolan timun, sayur-sayuran, gula segala macam. Nah, untuk yang pertama biasanya kulit itu akan dicocolkan sama gula lalu langsung dimakan. Terus udah gitu nanti ada yang kulit dan daging itu biasanya dimasukkan ke dalam wrappingnya itu lalu ditambahkan ya seperti bawang putih, terus seperti timun dan radish dan lain-lain, terus itu di wrap, terus itu baru langsung dimakan. Pokoknya bebek packing ini menurut saya sangat recommended. Yang kedua adalah Kung Pao Chicken. Nah, nama makanan ini sebenarnya berasal dari gelar pejabat dinasti Qing tahun 1820 sampai 1886 dari kata Kung Pao kayak gitu. Jadi istilahnya sebenarnya Kung Pao ini sebenarnya tuh adalah penjaga istana. Nah, itulah sebenarnya asal dari kata Kung Pao Chicken. Nah, Kung Pao Chicken ini biasanya cara masaknya ya, biasanya mereka tuh ditambahkan ayam, lalu dari ayam itu ada ditambahkan seperti kayak kacang-kacangan dan juga seperti sayur-sayuran. Nanti saya akan kasih image-nya. Nah, Kung Pao Chicken ini enak sekali dan orang Muslim maksudnya pesan Kung Pao Chicken ini dan menurut saya sepertinya di Jakarta ada meskipun memang rasanya itu jelas di Beijing itu agak sedikit berbeda ya rasanya. Nah, untuk yang ketiga adalah nasi Hainan atau sebenarnya Hainan Chifan seperti itu. Nah, Hainan Chifan ini sebenarnya kita bisa melihat nggak cuma sekedar di China, tapi kita juga bisa melihat bahwa Hainan Chicken ini juga kita bisa ketemukan di misalnya bahkan di Indonesia ya, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura,
Bahkan di negara-negara tetangga misalnya seperti Thailand. Di Hainan ini sebenarnya ya dari mana sih? Sebenarnya dari Hainan. Dan ini tuh sebenarnya bisa dibilang mungkin makanan yang China bagian selatan. Nah, sebenarnya daging ayamnya ini juga sebenarnya harusnya masaknya nggak sulit sih, karena daging ayam ini hanya direbus, terus udah gitu kuah sari ayamnya itu dibuat menjadi nasi. Nasi Hainan ini memang juga sangat wangi kayak gitu, apalagi ditambahkan dengan timun dan juga sayur-sayuran yang lain. Di tempat lain mungkin makanan-makanan seperti ini mungkin ada yang bilang namanya nasi lemak. Yang keempat adalah namanya sup mie daging sapi, atau misalnya saya juga bisa bilang bahwa niu rou lamien. Nah, niu rou lamien ini dia itu seperti mie. Nah, tapi mie-nya ini adon gitu kan, terus benar-benar sampai pengerjaannya tuh dari maksudnya di tangan segala macam, ditarik, dibanting segala macam, lalu langsung diceburin ke dalam rebusan airnya. Lalu setelah itu langsung diangkat. Ketika diangkat, dimasukin di kuah daging, terus udah gitu nanti di atasnya diberikan lobak-lobak seperti itu dan juga daging sapi. Nah, kalau misalnya memang untuk kalian yang suka pedas, biasanya di sana akan ditambahkan cabai, jadi bisa ditaruh di atasnya. Jadi perbedaannya nih untuk orang-orang yang suka cabai sama atau orang-orang yang demen makan pedas dan enggak, biasanya dari situ doang. Nah, kalau misalnya memang nggak suka pedas, nggak perlu sebenarnya untuk ditambahkan minyak-minyaknya seperti itu. Nah, itulah sup mie daging sapi atau niu rou lamien. Nah, untuk yang kelima adalah nasi goreng yangzhou atau yangzhou chao fan. Sebenarnya hidangan ini itu tuh memang banyak sekali kita tuh bisa ngelihat di China. Tapi nasi goreng ini juga bisa dijual bahkan di Inggris ataupun misalnya di Amerika Serikat. Nah, nasi goreng spesial ini bahkan di Amerika Serikat itu sebenarnya bisa disebut sebagai nasi goreng spesial rumahan. Nah, di Jakarta sendiri dan atau di Indonesia sendiri sebenarnya nasi goreng yangzhou ini juga ada kok untuk di restoran-restoran China ya. Nah, kalau misalnya saya mau rekomendasiin nih atau kakak-kakak pengen ke China, terus kakak-kakak pengen cobain kayak gitu kan, bisa juga kakak cobain di restorannya. Tapi kalau saya suka nih untuk beli di restorannya, lalu pas waktu di rumah saya akan masak lagi, tambahin lada, saya akan tambahin beberapa bumbu segala macam supaya lebih ke arah rasa-rasa Indonesia gitu. Karena menurut saya memang lidah saya masih lidah Indonesia, sehingga maksudnya terkadang kalau misalnya ditambahin sedikit-sedikit ada perpaduan antara yangzhou chao fan ini yang dari Tiongkok dan juga ada rasa Indonesianya, jadi menurut saya enak. Tapi kalau misalnya memang kakak-kakak nggak mau ya nggak apa-apa gitu, karena kan ini lebih asli ya kan. Terus udah gitu yang keenam adalah yang rou chuar dan bersama nang. Nah, jadi potongan kecil daging kambing ini itu akan dibakar dan ditusuk itu seperti sate kayak gitu. Nah, sebenarnya makanan ini itu dari Xinjiang sih. Di Xinjiang itu memang banyak warga China ya beragama Muslim di sana gitu, sehingga makanya banyak banget nih untuk restoran-restoran Muslim atau enggak Muslim food yang ada di sana gitu. Bahkan kalau misalnya kita bertemu nih misalnya Xinjiang Canting misalnya atau restoran Xinjiang di Beijing, kita sudah tahu tuh bahwa di sana itu pasti restorannya halal seperti itu. Nah, jadi untuk kakak-kakak, kalau misalnya kakak-kakak misalnya mau nih ke Beijing segala macam, kakak-kakak bisa cobain beberapa menu-menu untuk Muslim food yang ada di Beijing ataupun di China, dan kakak-kakak bisa cobain gimana sih rasanya nang. Sebenarnya rasanya nang itu sebenarnya sih ya seperti kayak roti diolah segala macam dengan garam dan dengan rempah-rempah, dan juga dengan terkadang kalau ada yang pedas dia tambahin bubuk cabai sedikit-sedikit seperti itu. Jadi untuk teman-teman, untuk kakak-kakak, kalau misalnya kakak-kakak nih yang beragama Muslim dan kayaknya bingung banget kalau misalnya ke China, kakak-kakak gimana sih kayaknya untuk makan di sana, jangan takut karena di China itu punya banyak restoran Muslim dan makanan-makanan Muslim sana kakak-kakak juga bisa cobain. So, ini video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kakak-kakak semua di rumah. Oke, thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and comment. Video apa lagi atau informasi apa lagi yang harus saya bagikan, jangan lupa please comment. Bye bye semuanya.